Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudatul Jannah dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili ASPETRI, Asosiasi Pengobat Ramuan Tradisional Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Klinik Holistik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, acara ini kami namakan Manasik Kesehatan. Adapun manasik kesehatan ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya terhadap penyakit degeneratif, penyakit jantung, koroner, dan stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai penderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Angkanya terus bertambah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan. Tentunya tindakan preventif harus dimulai didasari, dilandasi dengan promotif pendidikan kesehatan. Dan semoga kedatangan saya ke sini lewat acara manasik kesehatan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari kedatangan kami, dari kegiatan manasik ini, kami akan memperkenalkan sebuah konsep pengobatan holistic integrated medicine. Pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai ilmunya dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Dan hari ini seperti tadi sudah disampaikan di awal, ada tema yang akan kami angkat, judulnya adalah kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan dan cara sehat ala Rasulullah SAW. Durasinya kurang lebih 45 menit, kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama materi, nanti dilanjut dengan tanya jawab. Setelah tanya jawab, nanti saya akan memaparkan 7 cara sehat ala pengobatan holistik, yang dimana di dalamnya adalah cara-cara sehat ala Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk materi, saya ingin bercerita sejarah berdirinya pengobatan holistik di Indonesia. 20 tahun yang lalu, setelah kami lulus menjadi seorang dokter, kebetulan kami lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Unisula Semarang. Awalnya saya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah, tapi niat berubah. Tahun 2004 saya memutuskan belajar pengobatan tradisional, tepatnya Tibum Nabawi. Pada saat itu dari Semarang, kami belajar di Institut Al-Waida Malaysia. Salah satunya kawan kami, kebetulan adik kelas kami, Dr. Jaidul Akbar. Ya. Kami sama-sama belajar pengobatan tradisional, dan saya juga mendapatkan kesempatan luar biasa untuk belajar sampai ke Cina, tepatnya di kota Beijing dan kota Ankwok, untuk belajar pengobatan TCM, Traditional Chinese Medicine.
Nah, setelah kami mendalami pengobatan tradisional, bukan berarti kami meninggalkan ilmu pengobatan medis yang kami dapatkan di bangku kuliah, tidak, tetapi justru kami kawinkan, kami gabungkan. Ya, ilmu pengobatan tradisional digabungkan dengan pengobatan medis. Yang baik-baik ilmunya kita ambil, kita serap, yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam kita buang jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah saya menemukan jawaban. Jawaban atas pertanyaan, apa benar penyakit seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, apalagi sakit stroke, gagal ginjal, kanker, adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Kalau Bapak Ibu didiagnosis, divonis dokter di luar sana sakit yang tadi saya sampaikan, yang saya sebutkan, entah itu diabetes, hipertensi, penyakit tersebut menurut ilmu kedokteran tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup. Itu menurut ilmu kedokteran ala barat. Tetapi ada salah satu hadis, hadis inilah yang membuat saya pada akhirnya hijrah dari pengobatan medis ke pengobatan holistik. Ya. Hadis ini berbunyi, li kulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Jadi Allah menciptakan penyakit, berikut juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kamu, kata Nabi. Dan jika obat tersebut tepat ke penyakitnya, tepat kena penyakitnya, insya Allah akan sembuh, tentunya dengan seizin Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini tantangan buat kami, tantangan buat para dokter. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit diabetes? Karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah bisa. Kan begitu? Ya. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit diabetes? Sementara ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah mengatakan kalau orang sudah sakit diabetes tidak akan sembuh. Minum obat seumur hidup. Hipertensi, jantung, apalagi stroke. Nah, bagaimana caranya? Ternyata setelah kami mendalami pengobatan tradisional itu kan banyak metodenya. Ada metode tibum nabawi, ada pengobatan dari India namanya Ayurveda India, ada pengobatan dari Cina namanya traditional Chinese medicine. Dan ternyata obat yang dapat menyembuhkan penyakit kita itu ada 3, Pak. Ini kita bicara fisik. Tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul, fisik, pikiran, dan jiwa. Kita baru bicara fisik nih. Ya. Obat untuk fisik kita, untuk penyakit kita ada 3. Satu adalah obat yang kita minum, baik itu obat kimia maupun herbal. Kedua, obat itu ternyata ada dalam makanan kita. Jadi makanan kita juga obat, Pak. Dan yang ketiga, obat itu, obat yang paling canggih, obat yang paling mujarab, ternyata ada dalam tubuh kita sendiri. Allah menciptakan manusia itu canggih, Pak. Manusia adalah makhluk yang punya kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri tanpa kita sadari. Jadi kalau Bapak terinfeksi virus corona misalnya, sebetulnya tanpa berobat pun ya, tubuh kita bisa membunuh si virus tersebut dalam tubuh kita. Konsep inilah yang disebut sebagai self healing. Ya, jadi self healing inilah yang menjadi dasar metode pengobatan holistik. Yang tentunya pengobatan holistik itu didukung dengan teknologi. Dapat pengakuan secara medis karena apa yang menjadi metodenya itu selalu ada penelitian dan research yang panjang. Ya,
Jadi gabungan antara medis dan tradisional. Alhamdulillah 15 tahun terakhir ini untuk pasien-pasien yang datang ke klinik berobat dengan metode holistik, alhamdulillah bisa tertangani, sembuh tanpa obat, bahkan komplikasinya ya dapat disembuhkan. Karena orang sakit diabetes, hipertensi, yang bahaya itu adalah komplikasinya. Gitu. Kita memang bukan pionir, bukan yang pertama. Karena ada salah satu rumah sakit yang sudah berdiri 30 tahun yang lalu, namanya Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, yang punya keturunan dari Arab, namanya Bapak Dr. Husain Bajri. Rumah sakitnya ada di Wanayasa, Purwakarta. Nah, kalau klinik kita ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Crown, Blok J nomor 8, Cipondoh, Tangerang. Tetapi kita sedang membangun di kawasan di daerah Bogor, itu nanti setara dengan rumah sakit. Bahkan insya Allah kami bercita-cita menjadi pusat pengobatan holistik di Indonesia. Saya mohon doa restunya dari Bapak Ibu sekalian. Ini sedang pembangunan, ya memang cukup lama karena banyak yang harus kita bangun. Itu kawasan ya tidak besar, hanya sebesar 1 hektar ya. Nanti di sana ada berbagai macam metode pengobatan holistik, one stop healing ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah singkat sejarah berdirinya pengobatan holistik Indonesia. Hari ini kita sama-sama akan belajar ya, dan harapan saya setelah manasik ini selesai, ilmunya jangan hanya sampai di Bapak Ibu sekalian, tapi siarkan. Ini luar biasa, tadi saya ngobrol ya, ternyata pengurus masjid di sini rata-rata anak muda ya Pak ya, apalagi punya channel YouTube. Silahkan ya, acara ini nanti dibuat, diedit dan dimasukkan ke dalam, mungkin punya channel di sini ya, channel dari masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, semuanya sehat? Di belakang ibu-ibu sehat Bu? Sehat. Kalau selama ini kita tahu ada 2 kategori, sehat, sakit gitu ya. Kalau tidak sehat ya sakit. Tapi ternyata ada kategori ketiga, sehat, sakit, yang paling banyak jumlahnya 70%, tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Orang sakit diabetes belum tentu merasakan sakit. Orang sakit kanker belum tentu merasakan sakit. Orang sakit ginjal, gagal ginjal belum tentu merasakan sakit. Jadi ada kategori ketiga, tidak sakit. Ternyata WHO menetapkan 70% penduduk dunia itu kondisinya tidak sakit namun juga tidak sehat. 70%. Jadi di sini siapa yang sehat? Atau siapa yang tidak sakit, gitu kan? Oke. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan Bapak Ibu sekalian? Karena temanya pertanyaan, materinya jawaban pastinya. Ada 3 jawaban. Yang pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Salah menurut siapa? Salah benar ini kan harus ada indikatornya. 1, salah menurut ilmu kesehatan, dan kedua, salah menurut ajaran dari Rasul. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Nabi kita manusia yang sehat. Konon ceritanya sakitnya beliau hanya 2 kali. Pertama di saat beliau diberikan racun. Pernah dengar peristiwa ini? Pernah ya? Tidak perlu saya bahas lagi. Yang kedua, di saat beliau menjelang mau wafat. Lalu muncul pertanyaan, apa rahasia beliau sehat? Nah, kita ini sekarang masih suasana Maulid Nabi nih. Apa hikmah dari Maulid Nabi? Ya mengikuti ajarannya beliau, ya termasuk sunnahnya beliau. Nah, kita hari ini bicara kesehatan, gitu kan? Bicara kesehatan. Ada hadis kedua yang menjadi kunci dari metode holistik yang berkembang di dunia. Ya, banyak para ahli kesehatan, ya, gara-gara hadis ini akhirnya berpikir, ya,
Ternyata penyakit itu asalnya dari apa? Nah, hadisnya berbunyi begini, tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan di dalam tubuh kita ada bagian tempat terburuk. Ada di mana? Perut. Perut itu konotasinya sistem pencernaan. Nah, kalau bicara pencernaan berarti hubungannya dengan apa yang kita makan. Terjawab, Pak, kenapa bangsa kita banyak yang sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke? Buktinya apa, Dok? Rumah sakit rame. Sebelum pandemi pun rumah sakit rame. Yang datang ke klinik saya itu ya tidak jauh-jauh dari hipertensi, diabetes, stroke, jantung. Angkanya terus bertambah. Kenapa pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berakhir? Salah satunya karena memang banyak yang sakit. Sebelum ada pandemi pun banyak yang sakit. Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena pola makan bangsa kita ini berubah sejak 30 tahun yang lalu. Maksudnya berubah gimana, Dok? Ayo kita buktikan. Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang nggak punya tunjuk tangan. Semuanya punya berarti, tidak ada yang tunjuk tangan. Nah, ibunya ketawa semua ini. Saya kalau nganterin istri ke mall belanja, saya perhatikan ibu-ibu. Pertama kali yang diambil apa? Mie instan. Seolah-olah mie instan menjadi makanan pokok. Ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Ada enggak yang nggak makan goreng-gorengan seminggu ini? Pertanyaan ketiga, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Setiap hari makan buah minimal 3 jenis. Ada enggak? Enggak ada. Oke, kita bahas sedikit mengenai anatomi fisiologi tubuh manusia. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Fisik, pikiran, dan jiwa. Nah, saling berkaitan. Secara fisik, yang terlihat, bagian terkecil tubuh namanya, bagian terkecil tubuh makhluk hidup namanya sel. Tolong diingat ya, sel, Pak. Semua bentuk kegiatan metabolisme di dalam tubuh terjadi di dalam sel. Ada kurang lebih 800 triliun sel yang membentuk tubuh. Artinya kalau ingin buat tubuh kita sehat, sel-sel dalam tubuh kita juga harus sehat. Kalau selnya rusak, organnya rusak. Kalau organnya rusak, fungsi organnya menurun. Kalau sudah fungsi menurun, disitulah muncul penyakit. Contoh, kalau sel organ pankreas rusak, kemampuan pankreas menghasilkan hormon insulin menurun, muncul penyakit diabetes. Kan begitu. Jika sel pembuluh darah rusak, terjadinya aterosklerosis atau kakunya pembuluh darah, penyakitnya hipertensi, tekanan darah tinggi. Kalau sel di saraf otak rusak yang didahului dengan sumbatan pembuluh darah, muncul penyakit stroke dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apa penyebab kerusakan sel? Para ahli melakukan penelitian puluhan tahun, ternyata 80% penyebab kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas bukan makhluk hidup, bukan virus, bukan bakteri. Radikal bebas itu bisa kita artikan racun yang merusak sel.
Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Dua kata ini tolong diingat. Radikal bebas yang merusak sel, penyebab sakit. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi ini apalagi, Dok? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Tubuh kita bisa karatan? Bisa. Kenapa bisa karatan? Karena polusi udara, karena pencemaran lingkungan, karena makan makanan yang tidak bagus. Maksudnya makanan yang tidak bagus, ikan laut yang tadinya sehat, daging yang sehat, tempe sehat, kalau digoreng di atas suhu 140 derajat Celcius, apalagi kualitas minyak gorengnya tidak bagus, makanan tersebut akan teroksidasi. Dan kalau kita makan, oksidasi dalam tubuh kita akan membentuk yang namanya radikal bebas. Oksidasi juga terjadi akibat apa? Stres, Pak. Oksidasi juga terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang, infeksi yang lama. Misalnya orang sakit TBC, kena virus corona. Itu bahaya dari virus corona, bukan hanya virusnya yang merusak, tetapi proses jangka panjangnya akibat infeksi tersebut menghasilkan oksidasi dan radikal bebas. Sepakat ya, sudah mulai tahu apa penyebab sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, gagal ginjal? Radikal bebas. Berarti manusia tidak bisa menghindari oksidasi. Nah ini, siapa yang bisa menghindari udara yang tidak bagus? Apalagi bapak-bapak di sini tinggal di Bekasi, daerah Pantura, polusi udaranya tinggi. Siapa di sini yang bisa menghindari stres? Siapa di sini yang bisa memastikan makanannya selalu baik? Siapa di sini yang bisa meninggalkan goreng-gorengan? Nggak ada yang bisa, betul? Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Allah sudah menyiapkan obatnya. Ini obat paling mujarab yang diproduksi di setiap sel tubuh kita, namanya antioksidan. Antibodi ceritanya beda lagi nanti. Nama juga oksidasi. Ada penangkalnya namanya antioksidan. Antioksidan jenisnya ratusan, tetapi ada dua antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita ini menjadi super antioksidan, glutathione dan superoksid dismutase. Nah, ini nggak usah diingat. Cukup tahu bahwa sel-sel tubuh kita memproduksi antioksidan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak umurnya 40 tahun, secara fisiologis ya, produksi antioksidan di dalam sel-sel tubuh kita sudah mulai menurun. Makanya Rasul bilang, hati-hati bagi mereka, bagi umatku yang masuk usia 40 tahun. Warning, karena pada saat itu banyak muncul penyakit di atas usia 40 tahun. Gara-gara apa? Produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Kalau tidak diimbangi dengan gaya hidup yang bagus, radikal bebas terbentuk. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tetapi Allah juga menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Tadi di awal saya katakan obat kita ini ada 3. Obat yang dalam bentuk herbal atau obat kimia, obat itu ada dalam makanan, dan obat itu ada dalam diri kita. Salah satu obat dalam tubuh kita namanya antioksidan. Antioksidan di makanan di mana? Di buah-buahan. Contoh antioksidan namanya resveratrol, dapat mencegah penyakit jantung koroner. Ada di mana? Biji buah anggur. Bapak kalau makan anggur, bijinya jangan dilepeh, dikunyah, ditelen. Obat buat sakit jantung. Ya, sekarang malah cari anggur yang tanpa biji. Rugi, Pak. Ya, padahal obat itu ada dalam biji buah anggur untuk sakit jantung. Ada antioksidan namanya likopin. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing, kencingnya tidak tuntas, netes lama terus tidak selesai-selesai. Penyakitnya apa Pak itu? Prostat. Bisa diobati, bisa dicegah dengan antioksidan namanya likopin. Ada di mana? Buah tomat. Tiap hari makan tomat.
insya Allah sehat prostatnya. Ya. Antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah penyakit kanker. Ada di mana? Buah nanas. Bapak, ibu ya, terutama ibu kalau motong nanas, bonggol tengahnya yang keras jangan dibuang. Di situ kandungan bromelinnya paling tinggi. Malah dibuang toh. Ada antioksidan yang terkandung di dalam buah alpukat, dapat mencegah penyakit pikun. Kalau buah apel, antioksidannya dapat mencegah penyakit batu empedu dan fatty liver. Antioksidan yang paling banyak kandungannya selain di buah-buahan juga ada di tanaman obat. Bahkan beberapa tahun terakhir tanaman ini dikatakan sebagai superfood, makanan super, karena mengandung 142 jenis antioksidan. Kandungan vitamin C-nya 6 kali lebih banyak daripada lemon. Kandungan vitamin A-nya 3 kali lebih banyak daripada wortel. Apa itu? Daun kelor. Iya. Antioksidan yang terkandung dalam kulit buah manggis dapat mencegah penyakit apa? Kanker. Semua buah dan tanaman obat mengandung obat yang namanya antioksidan. Terjawab toh? Kenapa bangsa kita banyak yang sakit? Lupa makan buah, lebih suka makan mie instan. Coba tanya sama adik-adik di luar, kalau diajak ke mall, milih makanan tradisional atau KFC? Suruh milih tuh, makanan tradisional atau KFC? Pasti dipilihnya KFC, McDonald. Padahal di negara asalnya sendiri dikatakan makanan tersebut adalah golongan makanan junk food. Makanan junk food artinya makanan sampah. Kenapa disebut makanan sampah? Karena rendah nutrisi, terlalu tinggi karbonya, kalorinya, ada penyedap, pengawet, pewarna dan seterusnya. Hari ini banyak minuman kekinian yang kalorinya tinggi, makanya banyak yang sakit. Saya mau cerita Pak, beberapa tahun yang lalu, sebetulnya sih belum lama, 2020. Kasus ini banyak Pak saya tangani, tapi saya ingin mengangkat satu kisah. Ada seorang ibu-ibu umur 55 tahun datang ke klinik saya, dok, yang cerita suaminya, karena istrinya udah tubuhnya lemah, datang pakai kursi roda, tubuhnya lemah, pucat, ya, kaki sebelah kanannya membusuk. Kakinya busuk Pak, mulai dari betis sampai telapak kaki itu menghitam, telapak kakinya bolong, jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu. Sakitnya apa? Diabetes. Dok, tolong istri saya sebentar lagi sama dokter di rumah sakit, kakinya mau diamputasi. Apakah tidak ada cara lain supaya kaki istri saya sembuh tanpa harus diamputasi? Syukur-syukur penyakitnya juga sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah, pastinya sulit, tetapi inilah bentuk ikhtiar. Kami tidak menyerah. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, klinik yang kami bangun itu dilengkapi dengan teknologi. Ada satu teknologi yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini alat untuk medical check up, alat untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau selama ini Bapak diperiksa, ingin tahu fungsi ginjal, fungsi liver, dan fungsi-fungsi organ dalam tubuh, darah Bapak diambil, diperiksa di lab, hasilnya keluar dalam bentuk angka. Tapi ada satu alat namanya Human Resonance Magnetic Analyzer, teknologi gelombang energi Qi. Jadi tubuh kita ini ada gelombang energi yang namanya energi Qi menurut ilmu kedokteran Cina. Nah, alat ini mendeteksi fungsi-fungsi organ lewat gelombang energi Qi. Hasilnya juga angka-angka, 250 parameter pemeriksaan. Ternyata Pak, sehatnya tubuh kita bukan hanya fisik yang terlihat harus sehat, tapi fisik yang tidak terlihat pun harus sehat. Fisik yang tidak terlihat itu apa? Listrik, energi, seperti lampu. Fisik yang terlihat itu bohlam, kabel, sikring, terlihat, bisa dipegang.
bisa kelihatan, tapi ada yang tidak terlihat, tapi kalau Bapak pegang kesetrum, namanya listrik. Nah, jantung Bapak bisa berdetak normal, syaratnya dua, ototnya harus bagus, fisik yang terlihat bagus, ya, tapi energi chi yang masuk dalam jantung ini harus pas, Pak. Harus pas, satuannya harus pas. Kalau berlebih ya terganggu, kalau kurang juga terganggu. Sama saja lampu, kalau dayanya berlebih lama-lama lampunya putus, kalau kurang dari dayanya meleret, kan begitu. Ini yang tidak diajari dalam ilmu kedokteran ala barat, tapi saya dapat ilmu ini di pengobatan tradisional Chinese medicine, dan ini ilmiah. Kalau Bapak berobat ke Shinsei, ahli-ahli Shinsei di Cina itu banyak, profesor-profesor. Mereka punya kemampuan mendeteksi organ lewat nadi, lewat telapak tangan, lewat lidah, lewat mata. Yang dilihat apa? Energinya, Pak. Tapi sekarang ditemukan sebuah alat untuk memudahkan kami, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ditemukan di Cina waktu kami masih belajar di sana. Alat itu saya datangkan ke Indonesia, saya pakai untuk pemeriksaan. Setelah saya periksa ibu tadi, ternyata fungsi-fungsi organnya banyak yang terganggu. Jantungnya melemah, ginjalnya fungsinya tinggal 40%, pankreasnya rusak, sistem peredaran darah dan sarafnya terganggu. Semua itu terjadi akibat dirusak dirusak oleh yang namanya radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Saya terus mengulang-ulang biar Bapak Ibu ingat. Dok, istri saya sejak muda hidupnya tidak bagus, suka begadang malam, suka tidur larut malam. Nah kebetulan beliau ini dosen, Pak, istrinya di S3, doktor. Memang begadang malamnya buat belajarnya sampai malam. Tapi tidak bagus. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, tolong perhatikan, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan dua proses yang penting. Satu, regenerasi sel. Dua, detox. Tubuh kita sedang melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa metabolisme radikal bebas. Ya, syaratnya apa? 2 jam itu harus sudah tidur. Kalau tidurnya di atas jam 1, radikal bebas terbentuk. Ya. Dok, istri saya sejak muda sukanya makan malam. Banyak riset penelitian orang yang makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, radikal bebas akan terbentuk lagi. Dok, istri saya tidak suka minum air putih, minum air putihnya sedikit, paling 1 hari 2-3 gelas, selebihnya minum teh manis. Ya sudah, usia 45 tahun beliau sakit diabetes, usia 55 tahun terjadi komplikasi di mana-mana. Berarti apa yang harus dilakukan ibu tadi? Mau tidak mau, suka tidak suka, dirubah gaya hidup yang salah, baru minum obat. Alhamdulillah, walaupun agak ngeyel, ibu ini agak ngeyel nih, susah dok kalau enggak begini begitu katanya, susah terus. Ya susah sembuhnya, saya bilang ya, kalau apa-apa bilang susah, ya sembuhnya juga susah, saya bilang begitu. Ya akhirnya mau tidak mau beliau ngikutin saran saya. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya. Alhamdulillah, betul-betul sembuh, kakinya mulus, ya. Terus kita periksa ulang organ-organnya sudah mulai membaik, walaupun belum 100%, tapi sudah banyak jauh perubahan. Ya. Itu salah satu cerita dari banyak yang ada di klinik kami. Jadi kesimpulannya, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita tidak mau merubah gaya hidup yang salah. Kita selalu berpikir instan. Selama ini kita sakit, sembuhnya hanya dengan obat. Tidak. Obat itu ada 3, tadi saya sudah sebutkan. Itu kita bicara fisik. Ya. Baik, kita lanjut jawaban kedua. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Nah, ini semakin menarik nih. Datang ibu-ibu umur 58 tahun. Dok, pinggang saya sakit. Sakit pinggang penyakit bukan, Pak? Sakit pinggang itu penyakit bukan? Bukan. Itu alarm. Cara tubuh ngasih tahu kita,
Tugas dokter mencari tahu kenapa sakit pinggang, dicari tahu penyakitnya apa, ginjal kah? Ginjal aja bisa batu ginjal, infeksi kan begitu, tumor, ya, atau saraf kejepit kah, atau apa. Datang ke klinik saya, katanya saya sudah diperiksa, tapi belum ketemu penyakitnya. Diperiksa tulang belakang saya, ternyata bukan saraf kejepit. Diperiksa ginjal saya, dok, ternyata ginjal saya normal. Karena belum ketemu penyakitnya, dokter hanya memberikan obat pereda nyeri. Bosan dok minum obat pereda nyeri, sudah 5 bulan tidak sembuh-sembuh. Lah iya, karena penyakitnya belum diobati. Yang diobati hanya rasa sakitnya tok, kan begitu. Datang ke klinik, konsultasi sama saya. Tolong saya diobati, nanti dulu jangan tanya obat, saya tidak tahu penyakit ibu apa. Terus gimana dok? Periksa holistik, pemeriksaan holistik. Maksudnya pemeriksaan holistik, holistik itu artinya menyeluruh. Nah kita punya teknologi kedua. Kalau teknologi pertama itu dari Cina, teknologi kedua ini penemunya orang Rusia, Pak. Alat ini sudah dipakai oleh Rusia sejak 30 tahun yang lalu untuk pemeriksaan para astronot di sana. Tapi baru populer ini 10 tahun terakhir ini. Masuk Indonesia pun belum lama, saya dapatkan alat ini baru 4 tahun. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Ya. Alat ini mirip CT scan MRI yang ada di rumah sakit, mirip, tapi teknologi dan cara kerjanya beda. Alatnya tidak besar. Kalau CT scan MRI kan alat besar, masuk lorong gitu kan. Tapi kalau alat ini besarnya hanya semeja ini. Tiduran di sebelah alat, dipasangkan ke kepala. Nanti hasilnya keluar gambar organ 3 dimensi full color sampai dengan tingkatan sel. Berikut dengan tingkat kerusakan selnya. Apa saja yang diperiksa? Seluruhnya Pak, tidak pilih-pilih, dari kepala sampai jempol kaki kelihatan semua Pak. Nah, ini cukup canggih. Saya datangkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta juga punya alat ini. Ya, memang alat ini dipakai di rumah sakit dengan konsep holistik. Ya. Ibu itu saya periksa yang sakit pinggang, alhamdulillah penyakitnya ketemu, ada di rahim, ada kista yang meradang. Nah, ketahuan kan penyakitnya, baru saya resepin obatnya. Alhamdulillah 3 minggu sembuh. Datang lagi bapak-bapak umur 65 tahun, dok saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Mual, kembung, nyeri ulu hati, sakit apa? Hah? Nggak pernah mual Bapak? Kembung, nyeri di ulu hati, sakit apa? Sakit mah, so angin gitu kan. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Ya proma. Salah enggak itu? Benar. Sakit mah minum proma benar, polisilen, milanta, obat-obat antasid namanya. Tapi kalau sudah lama enggak sembuh-sembuh, pasti ada something wrong. Belum tentu sakit mah. Ternyata setelah kami melakukan pemeriksaan holistik dengan alat pertama, dengan alat kedua, hasilnya keluar, saya nyatakan, Bapak tidak sakit mah. Tapi apa dok? Batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh enggak pakai proma? Ya enggak sembuh, obatnya keliru. Makanya tadi saya katakan, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Bukan sulit, tapi pengobatan yang keliru. Kita selalu kira-kira. Datang lagi ibu-ibu umur 30 tahun, dok sakitnya tuh di sini katanya. Ya, sambil goyonan gitu kan dia. Saya divonis sakit jantung dok. Sama siapa yang vonis? Dokter spesialis jantung. Buktinya apa? Bawa hasil rekam jantung. Saya lihat, oh iya benar sakit jantung. Salah nggak dok? Ya kita buktikan aja dengan alat scanning kami. Setelah keluar, benar sakit jantung. Loh kok nggak sembuh-sembuh? Katanya dokter, kalau diagnosisnya tepat, obatnya tepat, bisa sembuh. Ternyata sakit jantungnya beliau ada penyakit di luar sakit jantung. Ada pemicu yang menyebabkan sakit jantung. Di mana? Di usus besar. Hampir 80% penyakit itu berasal dari usus yang tidak beres Pak. Kemarin penelitian di Amerika, di salah satu fakultas kedokteran di Amerika, melakukan riset dari 100 orang yang sakit sendi ya, entah lututnya,
tulang belakangnya, entah penyakitnya osteoartritis, rheumatoid artritis, ya. Itu ternyata dari 100 orang itu diperiksa, 95% masalahnya ada di usus. Setelah ususnya diobati, ususnya dibersihkan, semuanya sembuh. Loh kok bisa-bisa? Karena penyakit berasal dari usus yang kotor. Siapa yang ngomong? Nabi kita. Hadisnya mengatakan tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak Adam. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan itu, dan ini menjadi dasar ilmu kedokteran holistik di Indonesia, di dunia berkembang. Luar biasa Nabi kita ini. Ilmunya datang dari mana ya? Langsung dari Allah kan? Ya. Jadi kalau kita berobat, yang kita obati itu jangan rasa sakit, Pak. Pusing, pegel-pegel, kesemutan, nyeri, sesek, itu bukan penyakit, itu alarm tubuh, Pak. Cara tubuh lagi ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Pusing, ternyata tubuh kita perlu diistirahatkan. Kebanyakan nonton YouTube sampai malam, pusing, kurang istirahat, tubuhnya protes, ayo dibuat tidur. Nah kan begitu. Diare, jangan buru-buru minum obat, karena diare bentuk protes dari usus kita, ingin usus kita bersih, dibuang racunnya, makanya dibuat diare. Baru BAB 4-5 kali dimampetin pakai Nyudiatap. Kalau diare cukup minum oralit, kalau tidak ada oralit minum air kelapa hijau supaya tidak dehidrasi, atau larutan garam sedikit gula. Diare itu belum tentu karena infeksi, Pak. Kalau infeksi oke diobati, tapi kalau bukan infeksi berarti usus Bapak lagi kotor, makanya dibuat diare. Orang zaman dulu aja sengaja dibuat diare, minum broklat, urus-urus, garam Inggris. Tapi sekarang sudah jarang orang seperti itu. Ya. Betul ya, Pak? Ya. Jadi jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru. Kenapa diabetes saya tidak sembuh-sembuh? Obat metformin, glimipirid, glibenclamid itu adalah obat yang selama ini Bapak minum sebagai penderita diabetes, itu hanya untuk nurunin gula. Kalau pankreas dan darahnya tidak diobati, tidak dibersihkan, tidak disembuhkan, ya seumur hidup sakit diabetes. Kenapa asam urat saya sering kambuh? Yang disalahin makanan, emping, ya, melinjo, kangkung, daun singkong, daging, itu disalahin gitu loh. Gara-gara makan ini asam urat saya naik. Bukan makanan, Pak. Karena penyebab asam urat gangguan fungsi ginjal. Kalau ginjalnya tidak diobati, ya seumur hidup sakit asam urat. Saya sudah minum obat, Dok. Iya, obat yang diminum kan piroxicam allopurinol. Itu obat hanya pereda nyeri. Iya tah? Kenapa hipertensi saya tidak sembuh-sembuh? Ya karena selama ini yang diminum hanya amlodipin. Amlodipin itu hanya obat penurun tensi. Penyebab hipertensi bisa gangguan liver, bisa gangguan ginjal, bisa gangguan jantung, bisa hormonal, yang mana? Ya. Baru ketemu penyakitnya, obati penyakitnya, kan begitu. Holistik, mengobati dari hulu ke hilir. Memang tidak instan, tapi itulah yang bisa dilakukan supaya penyakitnya sembuh sampai tuntas. Bukan sembuh sesaat, Pak. Dok, alhamdulillah gula darah saya normal. Iya, karena minum metformin. Nggak minum, naik lagi. Dok, tensi saya normal, alhamdulillah. Tapi apa? Minum amlodipin. Nggak minum amlodipin, naik lagi. Kan begitu. Ya. Jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Penyakit kalau belum parah, maaf kata, tidak ada keluhan, Pak, tidak ada tanda-tandanya. Kanker stadium 2 yang saya temui, rata-rata mereka tidak ada gejalanya, merasa sehat. Setelah muncul gejalanya kan diperiksa, setelah diperiksa kankernya sudah stadium 3, stadium 4, susah diobati. Ya,
Penyakit jantung koroner, sumbatan pembuluh darah di jantung, kalau belum di atas 70% sumbatannya, tidak ada tanda-tanda nyeri dada, seset, ya, tidak ada, Pak. Makanya banyak orang kena serangan jantung, ceritanya tidak ada sakit jantung. Bukan tidak ada sakit jantung, tapi karena memang tidak terasa sakit di stadium awal. Makanya kita butuh pemeriksaan secara rutin, sakit tidak sakit. Untuk apa sih? Yaitu tadi, kalau ketahuan penyakitnya masih ringan, lebih mudah, lebih murah diobati ketimbang kalau ketemunya sudah telanjur parah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita ini lebih sayang sama motor kita, lebih sayang sama mobil kita daripada kita sendiri. Loh, buktinya apa, Dok? Motor kita rusak, ndak rusak, 4 bulan sekali ganti oli, tune up, diperiksa. Betul nggak, Pak? Kemarin, seminggu yang lalu, jadwal servis mobil saya. Kalau mobil-mobil modern zaman sekarang itu gampang, Pak, nggak perlu diperiksa, colokin alat, di scan, keluar datanya, keluar. Oh Pak, ini kampas rem sebelah kanan sudah mulai habis, perlu diganti nggak, Pak? Perlu diganti, karena kalau nggak perlu cepat-cepat diganti, nanti piringannya juga ikut rusak. Nah, sudah ganti, padahal nggak ada tanda-tandanya, tapi dari hasil scanning ketahuan. Saya jadi ketawa, saya bilang sama montirnya, saya juga punya alat scanning, Mas, tapi alat scanning saya buat manusia, gitu loh. Jadi yang datang ke klinik saya, alhamdulillah hari ini hampir 70% mereka yang belum sakit, diperiksa, ketahuan penyakitnya masih ringan, alhamdulillah ngobatinya lebih mudah. Kalau sudah parah, susah, Pak, mahal biayanya, kan begitu. Materi selesai. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3, saya ulangi: gaya hidup yang salah, pengobatan yang keliru, dan ketahuannya sudah terlanjur parah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita masuk sesi tanya jawab, ya. Tapi jangan pulang dulu, karena nanti ada hadiah yang mau saya berikan buat Bapak Ibu sekalian yang stay mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ya, hari Minggu ya, libur toh Pak, hari Minggu. Ya, silakan Pak. Saya tak izin minum ya Pak. Ya. Silakan Pak. Kejadiannya jam 1 malam. Terus berarti 2 kali Bapak kena serangan stroke? 3. Oh, 3 kali? Iya. Yang ketiga itu saya kejadiannya malam sekitar jam 12-an. Pada saat bangun tidur, pada saat tidur. Pada saat saya berbalik kok nggak bisa gitu. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaan saya, kenapa pada saat itu terjadi penyakit itu? Ya. Cukup? Ya. Sebetulnya kasus stroke itu terjadi bukan malam hari, Pak. 60% kasus stroke yang saya tangani rata-rata di pagi hari subuh. Karena pada subuh hari itu darah kita tekanannya sedang rendah. Di saat oksigen di otak tidak masuk ke dalam otak, otak kita akan mengalami infak, kerusakan. Tetapi kalau malam hari berarti tekanan darahnya lagi tinggi-tingginya. Karena pada jam itu radikal bebas lagi tinggi-tingginya. Makanya pada jam itu tadi saya katakan jam 11 sampai jam 1 malam harus tidur pulas. Karena pada saat itu tekanan darah lagi tinggi-tingginya. Kalau pecah pembuluh darah, stroke. Stroke-nya sebelah kanan. Ya. Apa yang harus diobati oleh beliau? 1, ususnya dibersihkan, darahnya dibersihkan, saraf otaknya diperbaiki. Sumbatan pembuluh darah di otak ini dibuka semua. Nanti otak yang sudah mulai rusak dikasih nutrisi supaya terjadi regenerasi sel.
Dan itu semua harus dengan teknologi karena sudah stroke. Sebetulnya sakit stroke itu bisa kita cegah dengan cara apa? Periksa. Di saat kita periksa medical check up, ketahuan tuh pembuluh darah otaknya ini ada sumbatan enggak? Ya, bahkan sumbatan di atas 70%. Saya banyak kasus ya. Rata-rata sumbatan itu 70%. Enggak ada tanda-tandanya. Kalau sudah 100% baru stroke gitu loh. Nah, inilah maksud saya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan nunggu rusak, jangan nunggu sakit baru berobat, tapi lakukan medical check up sebelum stroke. Sekarang saya tanya sama Bapak, sebelum Bapak kena serangan stroke yang pertama, ada nggak tanda-tandanya? Nggak ada toh. Nah, terjawab. Padahal yang namanya sakit stroke, sumbatan pembuluh darah di otak itu prosesnya lama nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba tersumbat seperti selang taruh di luar, kena lumut, ada lumutnya, kena matahari kaku. Lama-lama itu kan proses, gitu ya. Begitu juga orang serangan jantung. Contoh Ashraf Sinclair, kata BCL istrinya, suami saya enggak pernah ada sakit-sakit jantung, tapi meninggal kena serangan jantung. Dulu Haji Mas Said meninggal kena serangan jantung di saat main futsal. Padahal kata istrinya nggak pernah Haji Mas Said itu ngeluhin sakit dada, sesek. Olahragawan kok. Loh kok bisa olahragawan sakit jantung? Ya bisa. Satu hal yang belum dilakukan kebanyakan masyarakat kita, apa? Medical check up. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya, Dok, kalau periksa. Itu terus yang menjadi alibi gitu loh. Takut ketahuan penyakitnya, Dok. Ntar kalau tahu penyakitnya malah jadi stres. Jangan, Pak. Akan lebih mudah ngobatin penyakit kita kalau ketahuannya masih ringan gitu loh. Kalau sudah parah ya susah diobati. Ya kemarin juga ada pasien begitu. Saya ketemu sama jemaah, ayo periksa, moh Dok, nanti ketahuan penyakitnya. Nggak lama, beberapa hari kemudian datang ke klinik stroke. Ini cerita benar tahun 2018. Ya. Setelah stroke di depan meja saya nangis-nangis, Dok tolong saya diperiksa, obatnya kasih yang terbaik, mahal nggak apa-apa. Dalam hati wes kasep Dok. Udah stroke susah ngobatinya, tapi ya nggak apa-apa saya obati. Alhamdulillah butuh waktu 10 bulan sembuh. Tapi sembuh gitu loh. Tapi lama kan? Nah gitu loh. Biayanya mahal ya, iya udah stroke kok. Jantung, gagal ginjal pasti mahal. Ya. Gitu ya Pak. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah buah, Dok. Ya. Sebagai sumber antioksidan, itu bagus mana buah impor sama buah lokal? Buah lokal. Orang Indonesia diberikan anugerah sama Allah, produsen buah terbesar di dunia. Buah terbaik justru ada di Indonesia, Pak. Buah yang bagus-bagus diekspor keluar. Malah yang nggak bagus masuk ke Indonesia. Banyak pestisidanya, banyak kandungan lilin, banyak rekayasa genetik. Yang dari luar, terutama dari Cina. Buah nggak usah yang mahal-mahal, pepaya, pisang, jambu, nanas, murah-murah kok. Ya Pak. Apel Malang, nggak usah apel Australia mahal. Anggur ya Indonesia ya punya, stroberi berlimpah. Buah duet Pak, tahu duet? Sekarang udah jarang. Itu kandungan antioksidannya tinggi loh Pak. Buah yang ungu, warnanya ungu, itu bagus buat jantung Pak. Buah duet, buah anggur, ya. Stroberi itu juga bagus buat jantung. Jadi kalau makan buah itu cari buah lokal, ya. Makan buah di saat musimnya. Nah, ini catatan. Makan buah itu di saat musimnya. Kalau makan durian ya jangan makan durian di luar musim durian loh Pak. Bukan karena susah dicari, bukan karena mahal, tapi kalau ada durian di luar musim durian, ini pasti ada something wrong nih. Pasti rekayasa genetik nih. Pohon duriannya dipaksakan dengan hormon supaya berbuah setiap saat. Nah itu yang nggak bagus. Sesuatu yang dipaksakan tidak mengikuti kaidah alam akan ada efek samping.
Makan ayam, yo kalau milih ayam yang bagus ayam negeri daripada ayam broiler, karena ayam broiler itu waktu potongnya hanya 45 hari, dipaksakan dengan hormon. Tapi kalaupun harus makan ayam broiler atau ayam negeri, jangan pernah makan leher dan swiwi. Tahu swiwi? Sayap. Karena di situ kandungan hormonnya paling tinggi. Hati-hati, pencetus kanker, Pak. Enak dok sayap sama swiwinya, apa lehernya? Ya iya. Kalau ngomongin enak ya susah, Pak. Ya, baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya Bu. Bisa dengan kertas, boleh dengan kertas dicatat, atau juga boleh nanti langsung ngomong langsung. Silahkan Pak. Pak, gimana caranya memasak sayuran kelor supaya kandungan antioksidannya anti apa tadi? Ya, macam-macam antioksidan, ada ya, vitamin C-nya, vitamin A-nya. Itu tidak berkurang. Terima kasih. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus. Daun herbal yang memang secara penelitian banyak kandungan obat akan menjadi rusak kalau salah proses. Kalau lebih baik yang namanya daun-daun itu jangan direbus Pak, dikeringin pakai sinar matahari, kering, sedikit dimasukin oven 5 menit biar lebih kering, 95% kekering kandungan airnya hilang, baru di blender. Jangan pakai air, di blender jadi bubuk, diayak, simpen dalam toples kaca, nanti diminum pakai sendok buat pakai air hangat. Jangan pakai air panas. Ya, nggak boleh air panas. Maksudnya jangan air mendidih, air panas tapi jangan mendidih. Kalau mendidih kan di atas suhu 120, 100 derajat. Cukup yang 80 derajat. Karena kalau terlalu panas rusak kandungan vitamin C dan lain-lainnya. Makanya dibuat bubuk gitu loh. Kenapa dibuat bubuk? Karena yang namanya herbal, daun-daunan masih ada getah, masih ada racun yang dapat merusak ginjal. Kalau daun daun-daunan direbus-rebus, Bapak tidak tahu caranya ngerebus, tidak tahu dosisnya, ginjalnya lama-lama rusak, gagal ginjal Pak. Saya orang herbal, tapi ilmunya harus ada toh. Jangan sampai kita pokoknya kalau herbal alami sehat, belum tentu. Karena di luar sana juga banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak bagus Pak, berpolusi, tanahnya tidak bagus. Contoh lagi buah pace. Nah ini tolong perhatikan pace. Buah pace itu buah yang paling banyak manfaatnya, buat diabetes, buat hipertensi, buat sakit kanker. Tapi buah pace kalau hidup di tanah yang tidak bagus, itu buah pacenya beracun Pak. Hati-hati makan buah pace. Hidup di bawah septic tank, di atas septic tank, nah, yang diambil sama pohon itu ya dalam septic tank Pak, beracun Pak. Jangan dimakan, malah jadi merusak ginjal sama liver Pak ya. Itu satu ya. Jadi kalau kita makan herbal itu ngelihat ini numbuhnya di mana, cara masaknya gimana, dan yang ketiga cara prosesnya ini benar atau enggak. Kemarin habatus sauda yang ada di toko-toko obat herbal setelah diperiksa di Badan POM ternyata ada jamur yang dapat merusak liver, nama jamurnya ofloxacin. Habatus sauda jelek enggak? Enggak jelek, sunnah Rasul toh. Habatus sauda bagus ya, dapat meningkatkan energi, ada vitaminnya, mineralnya, semua banyak, mengandung potasium, menguatkan jantung. Tapi ternyata kalau tercemar sama jamur merusak liver. Kenapa bisa begitu? Cara prosesnya salah gitu loh. Jadi kalau melakukan segala sesuatu ya tanya sama yang berilmu. Bekam sunnah Rasul untuk membersihkan apa? Darah. Dari apa? Radikal bebas. Tapi kalau caranya salah, hati-hati, malapetaka.
Bekam dah, sunnah Rasul dah. Aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Sebaik-baiknya pengobatan adalah hijamah. Pengobatan terbaik menurutku ada 3, minum madu, bekam, dan kis. Tapi aku melarang umatku berobat dengan cara kis. Artinya bekam sudah direkomendasikan sama Kanjeng Nabi gitu. Tapi kalau caranya salah, yang membekam itu tidak mengerti ilmu bekam, selesai Pak, hati-hati, malapetaka. Nah gitu ya Pak. Oke, mungkin terakhir dari ibu-ibu ada minta tolong dari teman-teman masjid. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ada? Ditulis aja. Oke. Ya. Kalau bisa ditulis aja Mas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dokter bisa ketemu pagi ini. Yang ini saya tanyakan to the point saja. Pertama, apa kaitannya hadis Rasul yang menyatakan inna adama muhlikati syahwatul batni, sesungguhnya mara bahaya yang sangat besar adalah karena nafsunya perut. Ini terkait dengan hadis yang kedua, sumu tasihu, berpuasalah kamu karena puasa akan menjamin kesehatan. Itu kaitan dengan medis seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, sekarang sedang musim corona Pak Dokter nih, ada teman saya juga sakit jantung dan sebagainya, sudah komplikasi, sampai sekarang nggak bisa disuntik vaksin baik Sinovac maupun AstraZeneca. Ya. Harus ada dari rekomendasi dokter. Ya. Bagaimana solusinya? Ya. Yang ketiga, barangkali poin saja, ini kaitan dengan minum air. Ya. Sekarang ini kan saya sering juga mendengar air yang sehat adalah minum air putih, ya, terutama air hangat di waktu pagi. Nah, kaitan dengan minum air susu. Ya. Nah, sekarang susu sudah tidak yang murni lagi. Terima kasih Dok. Baik, pertanyaan Bapak nomor 1 dan nomor 3 akan terjawab di 7 cara sehat ala pengobatan. Ya, tapi wah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, kenapa bangun tidur tangan suka kesemutan? Bu, ibu yang bertanya ingin mendapatkan jawaban yang tepat atau kira-kira yang tepat. Periksa Bu. Saya bukan Superman, no. Saya bukan paranormal yang tahu apa penyebab kesemutan. Kesemutan itu bisa karena blocking saraf, bisa ada gangguan saraf tulang belakang, bisa karena ada kelainan darah, bisa kurang mineral, kurang vitamin B1, B6, B12. Yang mana gitu loh. Saya beri resep itu tergantung dari diagnosisnya, penyebab pastinya apa. Nggak asal. Kenapa bangun tidur suka kesemutan? Bisa saja di saat tidur tangannya kejepit, tidurnya nggak benar sesuai dengan arahan Nabi. Bisa saja karena apa? Karena darahnya kental, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Kalau trigliseridnya tinggi berarti yang diobati trigliseridnya. Kalau penyebabnya kurang vitamin B1, B6, B12 gampang minum Neurobion. Kalau penyebabnya karena ada blocking saraf di tulang belakang berarti saraf kejepit, ya diobati saraf kejepitnya. Kan begitu? Ya. Oke. Terus ada pertanyaan lain. Dari hasil medical check up ada masalah batu empedu, penangannya gimana? Ya, minum cuka apel. Kalau batu empedunya masih kecil, insya Allah akan keluar. Tapi kalau sudah besar, nanti datang ke klinik saya kasih resep. Memang ada teknologi obat-obatan herbal yang bisa menghancurkan batu empedu. Itu nanti dari berbagai macam ramuan. Ya sulit nanti kalau saya sebutin satu-satu. Tapi kalau masih ringan, cukup cuka apel Pak. Satu hari sekali minum 2 sendok, satu hari 3 kali. Insya Allah batu empedunya keluar. Kalau masih kecil ya. Tapi kalau sudah besar, nanti ada teknologi obat herbal yang dapat menyembuhkan, menghancurkan batu empedu. Baik, kita lanjutkan terakhir dari saya.
7 langkah sehat ala pengobatan holistik. Catat Pak, catat Bu. Langkah pertama, jaga makan. Ya, ini sekalian menjawab pertanyaan Bapak ya Pak Ustadz. Langkah pertama, jaga makan. Bagaimana aplikasi jaga makan? Pak Ustadz tadi bertanya mengenai hadis. Sudah terjawab sebetulnya. Hadis tersebut mengatakan masalah terbesar dari usus perut. Makanya makan itu jangan berlebihan. Ada dalam Al-Qur'annya Pak Ustaz. Makan minumlah jangan berlebihan. Coba sebutin hadis yang berkaitan dengan makan jangan berlebihan. Sebutkan. Hadis ya, bukan surat di Al-Qur'an. Tapi ada hadis yang Rasul menyatakan makan jangan berlebihan. Hadis pertama mengatakan begini, Rasul mengatakan makanlah dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Tapi ada hadis populer di Indonesia, makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis Pak, itu hadis palsu. Itu populer di Indonesia, makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata saya dapat info dari Ustadz Adi Hidayat, ya, itu bukan hadis. Bahkan di daftar hadis palsu pun tidak ada Pak. Di daftar hadis palsu pun tidak ada itu. Itu pepatah kuno di Indonesia. Hadisnya, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Itu salah satu hadis yang Nabi menyuruh kita makan jangan berlebihan. Lambung kita jangan terlalu terisi penuh, cukup sepertiga makanan, sisanya sepertiga air, dan sisanya adalah udara. Yang kedua, jangan makan malam. Kalau ini tidak ada larangan dari Nabi, tapi secara ilmu kesehatan, kalau makan malam radikal bebas akan naik. Batasan makan sebelum maghrib harus sudah makan, telat-telatnya sebelum isya. Kalau yang puasa sebelum isya harus sudah makan, ya. Terus yang ketiga, perhatikan asupan protein, karbo, dan serat. Jangan terlalu banyak karbohidrat. Kita makan satu piring 70% karbo, nasinya kebanyakan, kerupuk, mie, bakwan, karbo semua. Proteinnya mana Pak? Bapak usia sudah lanjut, yang dibutuhkan makanan yang dapat meningkatkan imun. Ada di mana makanan yang dapat meningkatkan imun? Protein. Protein terbaik apa Pak? Yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di tempat lain? Ikan banyak di Jepang, di luar negeri banyak. Ini tidak ada di tempat lain. Buatan Indonesia, asli buatan Indonesia. Protein terbaik. Tempe. Itu protein terbaik. Nggak harus mahal, tapi jangan digoreng-goreng terus gitu loh. Ya. Telur. Bapak kalau mau sehat satu hari makan 1 buah telur. Kalau bisa telur kampung. Setengah mateng, campur 1 sendok madu. Jos Pak. Proteinnya dapat. Nanti kolesterol naik, jangan takut sama kolesterol. Yang harus kita takuti bukan kolesterol, tapi radikal bebas. Karena kolesterol tanpa radikal bebas, kolesterolnya tidak akan membuat tubuh kita sakit. Tapi kalau kolesterol ketemu sama radikal bebas, kolesterolnya menggumpal, nempel di darah. Jadi yang merusak kolesterol radikal bebas. Cerita radikal bebas lagi Pak. Jadi jangan takut sama telur, jangan takut sama sate kambing Pak, ya. Tapi santan, gula, ya, goreng-gorengan, nah itu penyebab radikal bebas. Terus cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nah itu, halalan dan thayyiban. Itu langkah pertama. Langkah kedua, air putih yang cukup. Nah tadi ada pertanyaan juga. Air putih bagaimana cara minumnya? Tidak boleh kurang dari 1,5 liter, tidak boleh lebih dari 5 liter. Kurang menyebabkan gangguan ginjal, lebih bisa mengganggu saraf pusat otak. Jadi kalau orang kebanyakan minum juga dapat mengganggu saraf otak Pak, hati-hati. Cara minum yang bagus gimana? Kalau bisa terapi air hangat Pak, jangan air es. Kalau tidak ada air hangat ya air suhu normal. Tapi kalau pengen sehat, pagi hari bangun tidur minum 1 gelas air hangat.
Setelah sholat subuh minum 1 gelas air hangat, sampai maghrib 10 gelas minimal masuk dalam tubuh kita. Menjelang tidur 1 jam sebelum tidur jangan terlalu banyak minum Pak, cukup seteguk 2 teguk kalau haus. Karena kalau kebanyakan minum justru nanti ginjalnya juga bisa rusak Pak. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, jangan tidur di 3 waktu ini. Jangan tidur larut malam, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur antara asar dan maghrib. Tidur larut malam menyebabkan radikal bebas naik, tidur setelah sholat subuh menyebabkan pikun, tidur antara asar dan maghrib menyebabkan imunitas daya tahan tubuh berkurang. Langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dengan puasa? Puasa itu manfaatnya banyak, detoks kolbu dan detoks usus, detoks darah, detoks hati. Nah, itu manfaat puasa. Untuk materi puasa kita skip dulu karena ini materinya panjang Pak Ustadz. Insya Allah nanti kalau ada waktu, semoga nanti ada waktu, ada kesempatan di bulan Ramadan tahun depan saya datang lagi ke sini untuk memberikan ceramah dengan materi puasa dari sisi kesehatan. Ya, kita skip dulu, tapi insya Allah orang yang sering berpuasa bonusnya sehat Pak. Ya, itu langkah keempat. Langkah kelima, ada hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuhmu. Kalau sehat ya sehat pula, kata Nabi. Yang dimaksud Nabi apa itu? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Penyakit hati, iri, dengki, sombong, takabur, suka marah-marah, ngeremehin orang. Ya, sampai-sampai Rasulullah kalau mau sehat, bahagia. Bahagiakan diri kita dan bahagiakan orang lain. Bagaimana cara sederhana membahagiakan orang lain? Berikan senyuman, karena senyum itu ibadah. Cukup sederhana membahagiakan orang lain senyuman. Tapi kalau bapak lewat tetangga lalu dikasih cemberut, seujon jadinya Pak. Kalau udah seujon apa? Hatinya kita jadi sakit Pak, sakit hati. Lu kok saya dicemberutin sama si A si B gitu kan? Nah, ya. Masalah hati ini dapat menyebabkan masalah fisik karena tubuh manusia terdiri dari body, mind, and soul. Langkah kelima. Langkah keenam, olahraga Pak. Kalau mau sehat olahraga. Olahraga teratur, terukur sesuai umur. Umur sudah 60 tahun jangan main futsal Pak. Masa 60 tahun main futsal? Ada kemarin pasien saya jemaah. Ya, jadi kan setelah acara manasik biasanya jemaah-jemaah yang ikut ceramah saya itu pada datang ke klinik untuk medical check up. Ada 1 orang kemarin jemaah dari Bekasi juga, kakinya bengkak Pak, merah panas. Saya tanya, kenapa Pak kok bengkak? Ini Pak dokter, gara-gara main futsal. Loh, Bapak umur 67 tahun kok main futsal, saya bilang. Akhirnya diobati ya, memang tidak mudah gitu loh. Udah tua sampai ke selio kakinya itu kan susah kembaliinnya lagi. Ada lagi jemaah 72 tahun kena serangan jantung. Loh, kenapa Bapak kena serangan jantung? Saya ikut klub goes Dok, Jakarta Bogor. 72 tahun kok ikut klub gue sampai Jakarta Bogor gitu loh Pak. Belum sampai Bogor, baru 10 kilo semaput tengah jalan Pak. Bawa ke rumah sakit kena serangan jantung. Untung tertangani gitu loh. Nah, olahraga buat usia-usia 60 tahun, senam pernafasan, senam tai chi, senam Li Tien Kung. Bagus Pak senam Li Tien Kung. Ya, silahkan nanti DKM kapan-kapan main ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Itu masjid besar, pengurusnya hampir rata-rata dokter. Bahkan masjid itu punya klinik. Ada yang namanya Dr. Indra, pengurus dari masjid tersebut. Dr. Indra adalah Ketua Senam Li Tien Kung Indonesia. Silahkan ketemu sama beliau, bilang saja dari Dr. Cahyo. Nanti tim dari Dr. Indra akan ngajarin di sini, jemaah di sini untuk senam Li Tien Kung Pak. Gratis Pak, tidak bayar itu. Silahkan nanti ke MRBJ, Masjid Raya Bintaro Jaya, daerah Bintaro, sektor 9. Ya, silahkan nanti ke sana. Biasanya Dr. Indra itu insya Allah selalu ada di ibadah sholat subuh. Ya, maksudnya di sholat subuh ya. Baik, itu adalah langkah ke-6, olahraga teratur, terukur sesuai langkah terakhir, langkah ke-7,
Seperti mobil kita yang perlu di-tune up tiap 4 bulan sekali, tubuh kita juga harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Jadi langkah ketujuh, medical check up sebelum sakit. Sudahkah Bapak medical check up? Mau Pak? Ada tapinya? BPJS aja enggak gratis loh Pak. Mosok kami yang swasta gratis? Tidak gratis, tapi tidak memberatkan. Bapak tahu medical check up holistik di rumah sakit itu mahal Pak. Bayangkan yang namanya holistik semua di scan dari kepala sampai ujung kaki di scan Pak. Kalau dengan metode yang di rumah sakit, 1 organ di scan, itu Bapak harus nyiapin duit 2,5 sampai 3 juta Pak. Itu baru 1 organ. Nah kalau seluruh organ piro gitu loh. Karena ada jemaah, ada pasien yang pernah CT scan seluruh organ di scanning, itu biayanya 30 juta. Memang komplit, tapi mahal. Ya susah kalau 30 juta, lebih baik buat umroh ya Pak Haji. Umroh setahun sekali toh, daripada medical check up setahun sekali kalau 30 juta. Tapi kalau ada medical check up holistik yang komplit tapi biayanya terjangkau, insya Allah banyak yang mau. Di klinik saya sekarang sudah ada 150.000 jemaah yang medical check up sampai hari ini. Ya, kalau Bapak mau, medical check up di klinik kami ada 2 status pasien, umum dan khusus. Pasien umum dan khusus. Kalau Bapak statusnya umum, itu biaya medical check up-nya 1.750.000, komplit sudah. 250 parameter pemeriksaan plus seluruh organ di scan. Tapi kalau Bapak mau jadi pasien khusus, itu setengahnya dari umum. Kalau umum tidak ada syarat, kapanpun Bapak datang ke sana diperiksa, nggak pakai syarat. Tapi kalau khusus memang murah 875.000, tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Tolong catat. Yang boleh menjadi pasien khusus hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini saja, berikut dengan keluarga di rumah. Kenapa? Karena fasilitas khusus ini eksklusif, tidak sembarangan kita kasih orang. Siapa yang berhak menjadi pasien khusus? Hanya yang mengikuti ceramah saya sampai selesai. Gitu. Ini hadiah yang kita berikan. Kalau Bapak sudah jadi pasien khusus, konsultasi dengan dokter-dokter di sana termasuk dengan saya, gratis selama 1 tahun konsultasinya. Ya. Kalau Bapak nanti, bagaimana prosedurnya? Setelah acara ini selesai, kalau Bapak mau jadi pasien khusus, ya, itu Bapak daftar dulu sama Mas Reja di belakang. Nah itu ada Mas Reja, daftarkan sama beliau. Kalau Bapak mau datang juga hari ini, insya Allah ketemu sama saya. Kebetulan hari ini saya jadwal praktek 1 minggu, jadwal praktek saya hanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini kebetulan saya juga jadwal praktek. Silahkan, kalau Bapak setelah daftar hari ini, datang hari ini, saya kasih tambahan fasilitas. Apa itu? Antar jemput gratis, tapi kolektif, minimal 5 orang, karena jemputnya pakai mobil. Ya, kolektif minimal 5 orang. Bagaimana caranya? Nanti bilang sama Mas Reja di belakang, Dok saya mau dijemput. Kumpul di sini 8:30, jam 9 sudah berangkat pakai mobil kita. Diperiksa di klinik, medical check up komplit, konsultasi sama saya. Kalau ada ketemu penyakitnya, insya Allah nanti ada solusinya. Ya, kita pulangin lagi sampai selesai. Itulah yang namanya manasik kesehatan, mulai dari teori sampai prakteknya apa? Prakteknya medical check up. Nanti setelah medical check up saya akan memberikan buku gratis buat Bapak. Judulnya Body Mind Soul. Itu ada buku petunjuk di mana dalam buku itu ada contoh-contoh ramuan herbal, contoh buah-buahan yang dapat dimix untuk penyakit kalau nanti ketemu penyakitnya di dalam medical check up. Ya, mudah-mudahan ini solusi buat kita semua. Pesan saya jangan tunda-tunda, karena tunda-tunda lupa nanti Pak. Ya, cukup sekian dari saya. Semoga acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang baik. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sementara saya sebagai manusia banyak salahnya. Ya, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.